Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fania Aulia Pramesti, NIM 19445997 PT 08251, kelompok 16 dengan asisten pendamping Kak Fulkil Almas Asalim. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai kegiatan mini project acara 3, yaitu penanaman dan pemupukan. Penanaman merupakan proses pemindahan benih ke dalam tanah dengan tujuan agar tanaman itu dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Menurut Susanto 2017, penanaman adalah kegiatan memindahkan bibit dari tempat penyemaian ke lahan petanaman untuk didapatkan hasil produk dari tanaman yang dibudidayakan. Pupuk adalah material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman yang berfungsi untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan oleh tanaman sehingga tanaman tersebut dapat berproduksi dengan baik. Menurut Pranata 2010, pupuk adalah suatu bahan yang mengandung satu atau lebih unsur hara atau nutrisi bagi tanaman yang berfungsi untuk menopang tumbuh dan berkembangnya tanaman. Pemupukan sendiri menurut Diana et al. 2016 merupakan suatu usaha peningkatan kesuburan tanah, yang mana pada jumlah dan kombinasi tertentu dapat meningkatkan pertumbuhan dan produksi dari tanaman. Fungsi pemupukan sendiri menurut Pranata 2010 antara lain meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan serta perkembangan dan hasil produksi tanaman. Yang kedua, meningkatkan kesuburan tanaman sehingga tanaman lebih tahan dari berbagai macam hama dan penyakit. Yang ketiga, memanipulasi lingkungan di sekitar tanaman sehingga sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Dan yang terakhir, merangsang pertumbuhan akar, batang, dan daun pada tanaman. Mini project kali ini bertujuan untuk mengetahui cara pemeliharaan tanaman, mulai dari penanaman, pemupukan, hingga pemanenan tanaman. Adapun alat dan bahan yang digunakan. Untuk alat yang digunakan pada mini project antara lain polybag, sekop, penggaris, alat tulis, dan kamera. Kemudian, bahan yang digunakan pada mini project antara lain Cyperus rotundus atau rumput teki, tanah, pupuk NPK Mutiara, dan air. Berikut merupakan profil dari tanaman Cyperus rotundus atau rumput teki. Rumput teki merupakan suatu gulma yang biasa kita jumpai di lahan terbuka. Rumput teki ini sangat adaptif, oleh sebab itu tanaman ini menjadi gulma yang sangat sulit dikendalikan. Rumput teki membentuk umbi dan geragi atau stolon yang mampu mencapai kedalaman 1 meter, sehingga mampu menghindar dari kedalaman olah tanah. Tanaman ini menyebar di seluruh dunia, tumbuh dengan baik apabila tersedia air yang cukup, toleran terhadap genangan, dan mampu bertahan pada kondisi kekeringan. Media tanam yang digunakan dalam penanaman adalah tanah yang berasal dari pekarangan rumah, di mana kemudian dimasukkan ke dalam polybag sebanyak 3/4 dari polybag. Kemudian dilakukan juga proses transplantasi. Transplantasi tanaman dilakukan dengan memindahkan tanaman dari kebun depan rumah ke polybag menggunakan sekop secara hati-hati. Akar tanaman dipastikan tidak terpotong. Kemudian, proses pemeliharaan, yaitu pengairan dan penyiangan. Pengairan dilakukan sebanyak 2 kali sehari pada minggu pertama dan 1 kali sehari pada minggu berikutnya. Pada pemeliharaan kali ini tidak dilakukan penyiangan karena tanaman bersih dari gulma selama proses pemeliharaan berlangsung. Kemudian untuk pengukuran parameter, parameter yang diukur pada tanaman adalah tinggi tanaman, jumlah daun, dan luas permukaan daun. Pengukuran parameter tersebut dilakukan 1 kali dalam seminggu. Selanjutnya ada pemupukan. Pemupukan dilakukan pada minggu kedua. Pupuk yang digunakan adalah pupuk NPK Mutiara dengan dosis yang berbeda pada setiap polybag, yaitu 10 gram per polybag dan 20 gram per polybag. Pemupukan dilakukan menggunakan metode top dress placement, yaitu pupuk ditempatkan pada permukaan tanah di sekitar tanaman itu tumbuh. Lalu ada pemanenan. Cyperus rotundus atau rumput teki memiliki sistem perakaran berupa akar serabut yang mempunyai banyak percabangan dan disertai dengan rambut-rambut halus pada setiap helai akarnya.
Pertumbuhan akar serabu pada rumput lagi itu memanjang dan menyebar secara merata di dalam tanah. Selain itu, di tengah-tengah perakaran serabu terdapat akar yang membesar atau disebut dengan umbi. Umbi rumput lagi ini tumbuh secara menjalar dan pada satu pokok tanaman terdapat beberapa umbi yang berkumpul membentuk rumpun. Umbi ini berbentuk kerucut atau menekuk dan pada bagian pangkalnya membesar, lalu berwarna coklat, terdapat rambut-rambut halus serta teksturnya itu keras. Berikut ini merupakan tabel pertumbuhan tanaman Sibelius rotundus pada perlakuan dosis pemupukan. Pada minggu ke-1, untuk perlakuan pertama, tinggi tanaman 18 cm, jumlah daun 7 lembar, luas daun 6,65 cm persegi. Pada perlakuan kedua, tinggi tanaman 17 cm, jumlah daun 7 lembar, luas daun 5,75 cm persegi. Lalu pada minggu kedua, untuk perlakuan pertama, tinggi tanaman 25 cm, jumlah daun 9 lembar, dan luas daun 8,05 cm persegi. Untuk perlakuan kedua, tinggi tanaman 20 cm, jumlah daun 9 lembar, dan luas daun 7,20 cm persegi. Kemudian pada minggu ketiga, untuk perlakuan pertama, tinggi tanaman 35 cm, jumlah daun 11 lembar, dan luas daun 9,20 cm persegi. Untuk perlakuan kedua, tinggi tanaman 30 cm, jumlah daun 9 lembar, dan luas daun 8,50 cm persegi. Dan yang terakhir pada minggu keempat, untuk perlakuan pertama, tinggi tanaman 40 cm, jumlah daun 11 lembar, dan luas daun 11,20 cm persegi. Untuk perlakuan kedua, tinggi tanaman 32 cm, jumlah daun 8 lembar, dan luas daun 9,90 cm persegi. Pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa Sibelius rotundus atau rumput legi yang diberikan pupuk NPK dengan dosis 10 gram per polybag memiliki pertumbuhan yang meningkat dengan cepat dan baik. Lalu untuk Sibelius rotundus atau rumput legi yang diberikan pupuk NPK dengan dosis 20 gram per polybag memiliki pertumbuhan yang cenderung meningkat, namun lebih lambat dari tanaman yang dipupuk dengan dosis 10 gram per polybag. Selain itu, beberapa daun pada tanaman yang diberikan dosis 20 gram per polybag itu berubah menjadi warna kuning. Pupuk yang digunakan pada mini project ini adalah pupuk NPK Mutiara. Pemupukan dilakukan menggunakan metode top dress placement, yaitu dengan menyebarkan pupuk pada media tanam tanpa mengenai daun ataupun batang dari tanaman. Setelah itu, dilakukan penyiraman dengan air secukupnya. Pemupukan ini dilakukan pada minggu kedua pemeliharaan dengan dosis yang berbeda. Pada polybag pertama diberikan pupuk sebanyak 10 gram dan pada polybag kedua diberikan pupuk sebanyak 20 gram. Puspita et al. 2017 menyatakan bahwa metode pemupukan dengan pupuk NPK dilakukan dengan metode top dress placement, yaitu pupuk ditempatkan pada permukaan tanah di sekitar tanaman tersebut tumbuh. Menurut Puspita et al. 2017 juga, pupuk NPK ini mengandung 5 unsur hara yang terdiri dari 3 unsur hara makro, yaitu 16% nitrogen, 16% fosfat, dan 16% kalium, serta 2 unsur hara mikro, yaitu 0,5% magnesium dan 6% kalsium. Terdapat faktor yang mempengaruhi dalam pemupukan, yaitu jenis pupuk, waktu pemupukan, dan dosis pupuk yang digunakan. Penggunaan pupuk dengan dosis yang tepat akan meningkatkan produktivitas tanaman. Namun, penggunaan pupuk yang berlebihan akan memberikan dampak yang buruk pada tanaman. Nuryani et al. 2019 menyatakan bahwa pemberian pupuk itu harus dilakukan secara tepat dan sesuai dengan konsentrasi yang dianjurkan. Karena pemberian pupuk yang berlebihan akan menyebabkan keracunan pada tanaman. Apabila proses pemupukan ini tidak tepat dan tidak sesuai dengan konsentrasinya, maka hasil yang diperoleh juga tidak akan optimal. Maka dari itu harus ada sinkronisasi atau kesesuaian waktu ketersediaan unsur hara
dan kebutuhan tanaman akan unsur hara. Penyediaan unsur hara yang tidak sesuai akan menyebabkan terjadinya defisiensi atau kelebihan unsur hara. Asinkronisasi dapat disebabkan oleh penyediaan unsur hara yang lebih lambat atau lebih awal dibanding kebutuhan unsur hara. Apabila penyediaan unsur hara ini melebihi kebutuhan tanaman, maka akan terjadi resiko unsur hara tersebut hilang atau dikonversi menjadi bentuk yang tidak tersedia. Baik, berdasarkan mini project yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan tanaman itu meliputi penanaman, pengairan, pemupukan, dan pemanenan. Penanaman dilakukan dengan proses plantasi, yaitu dengan memindahkan tanaman dari kebun depan rumah ke polybag. Pengairan dilakukan sebanyak 2 kali sehari pada minggu pertama dan 1 kali sehari pada minggu berikutnya. Pemupukan dilakukan pada minggu kedua menggunakan pupuk NPK Mutiara dengan dosis yang berbeda pada setiap polybag, yaitu 10 gram per polybag dan 20 gram per polybag. Pemupukan tersebut dilakukan menggunakan metode top dress placement. Dan yang terakhir ada pemanenan, dilakukan pada minggu terakhir dengan mengamati sistem perakaran, serta ada atau tidaknya nodul pada tanaman. Sipelius rotundus atau rumput tegi memiliki sistem perakaran berupa akar serabut, dan di tengah-tengah perakaran serabut tersebut terdapat akar yang membesar atau disebut dengan umbi. Berikut merupakan beberapa referensi yang saya gunakan untuk menyusun laporan. Dan ini merupakan lampiran jurnal yang saya gunakan sebagai acuan pemberian dosis pupuk NPK untuk tanaman. Berikut ini merupakan footage video kegiatan mini project. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.